Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rohila, NPM 234110006. Saya dari kelas manajemen 23B. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Saya akan membahas tentang manajemen risiko operasional. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu risiko operasional. Risiko operasional adalah jenis risiko yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, masalah sistem, atau gangguan dari luar yang mempengaruhi kegiatan operasional. Contoh sederhana dari risiko operasional adalah ketika sebuah perusahaan manufaktur mengalami kerusakan pada mesin produksi utama mereka. Ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi, yang tentu saja akan berdampak pada pengiriman produk dan akhirnya pada pendapatan perusahaan. Lalu, apa saja jenis-jenis risiko operasional yang umum terjadi? Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada risiko teknologi. Kerusakan sistem atau kegagalan perangkat lunak yang digunakan dalam operasional bisnis. Yang kedua, risiko sumber daya manusia. Kesalahan yang dilakukan oleh karyawan seperti kesalahan dalam pengelolaan data atau ketidaktepatan dalam proses produksi. Yang ketiga, risiko proses bisnis. Proses yang tidak efisien atau tidak berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Yang keempat, risiko keamanan. Kebocoran data atau ancaman terhadap informasi sensitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, risiko eksternal. Misalnya bencana alam atau gangguan lain dari luar yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Oke, sekarang mari kita bahas mengapa sih manajemen risiko operasional itu sangat penting. Tanpa pengelolaan risiko operasional yang baik, perusahaan akan sangat rentan terhadap gangguan yang dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan memengaruhi hubungan dengan pelanggan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan retail besar mengalami kegagalan sistem yang mengakibatkan kehilangan data pelanggan atau kesalahan dalam pengolahan pesanan, pelanggan akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan tersebut. Ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Untuk mengelola risiko operasional, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Langkah pertama adalah identifikasi risiko. Perusahaan harus secara aktif mencari dan mengenali potensi risiko yang ada dalam setiap aspek operasional mereka. Misalnya, apakah ada kemungkinan kegagalan mesin? Apakah proses bisnis yang diterapkan sudah cukup efisien? Langkah berikutnya adalah analisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan harus menganalisis sejauh mana dampak yang bisa ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Seberapa besar kerugian yang bisa ditimbulkan? Seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko tersebut? Langkah ketiga adalah pengendalian risiko. Setelah melakukan analisis, perusahaan perlu merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Contohnya, dalam hal risiko teknologi, perusahaan bisa melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem dan perangkat lunak yang digunakan agar tidak terjadi kegagalan yang tidak terduga. Selain itu, penting juga untuk memiliki cadangan atau rencana darurat. Jika terjadi kerusakan pada mesin atau kegagalan sistem, perusahaan harus siap dengan solusi cepat agar operasional tetap berjalan tanpa terganggu. Terlalu lama, ini bisa berupa backup sistem atau bahkan pemasok cadangan. Untuk mengantisipasi gangguan dalam
rantai. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Setelah semua langkah diambil, perusahaan perlu secara rutin memantau dan mengevaluasi apakah pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini penting agar perusahaan bisa melakukan perbaikan jika ada kekurangan dalam sistem manajemen risiko mereka. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata untuk memahami lebih dalam. Misalnya, perusahaan X yang bergerak di bidang manufaktur sering mengalami kerusakan mesin yang menyebabkan penurunan produktivitas. Setelah dilakukan analisis, mereka menyadari bahwa risiko operasional ini bisa diminimalisir dengan melakukan pemeliharaan preventif secara berkala. Mereka juga mengidentifikasi bahwa ada proses yang bisa lebih efisien jika diterapkan teknologi baru. Hasilnya, mereka tidak hanya berhasil mengurangi downtime mesin, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan. Jadi, inti dari manajemen risiko operasional adalah mencegah gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, risiko operasional bisa dikelola dengan efektif, sehingga dan pertumbuhannya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa risiko operasional adalah bagian dari dinamika dunia usaha. Namun, dengan pengelolaan yang baik, kita bisa meminimalkan dampaknya dan bahkan mengubah tantangan menjadi peluang untuk terus berkembang. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen risiko operasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.